Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna khalisatan wajhal karim. Allahumma ij'alna khalisatan wajhal karim. Allahumma ij'alna khalisatan wajhal karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini, di Masjid Nurul Hidayah BSR Kota Tangerang Selatan, dalam keadaan sehat, dalam keadaan semuanya dimudahkan oleh Allah, urusan-urusan di dunia dalam rangka untuk menggapai ridha Allah fil akhirah. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu membebaskan diri dari keraguan najis. Pada bulan lalu kita sudah bersama-sama memahami tentang kategori air. Ada air itu disebut dengan air mutlak, yaitu air yang tidak berubah sifat keasliannya sebagaimana Allah ciptakan, sehingga air mutlak ini satu-satunya air yang direkomendasikan untuk digunakan bersuci atau untuk menghilangkan kotoran. Yang kedua, itu ada air yang suci tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ini air bisa disebabkan oleh sebab mustakmal dan bisa disebabkan karena faktor muqayyad. Mustakmal itu adalah air yang ukurannya kurang dari 2 kola, sehingga ketika air yang kurang dari 2 kola ini, ketetesan air yang bekas digunakan untuk bersuci, maka statusnya tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci. Kenapa? Karena tidak memiliki kemampuan untuk menghilangkan hadas. Yang berikutnya adalah air muqayyad. Air muqayyad itu adalah air yang berubah namanya, berubah sifatnya, yang dari air itu suci mensucikan kecampur dengan sesuatu sehingga nama keaslian air berubah mengikuti benda yang mencampuri itu. Misalnya ada air bercampur dengan kopi, maka sifat air itu akan berubah menjadi persis sifatnya kopi. Maka air ini disebut dengan air kopi. Atau misalnya bercampur dengan teh misalnya. Maka kalau ini terjadi, air ini disebut dengan air muqayyad dan statusnya tidak dapat lagi menjadi air yang suci dan mensucikan. Nah, saat ini sebetulnya materi kita ini membahas tentang air najis. Tetapi nanti saya akan memaparkan beberapa kasus
yang dengan sebab air yang bercampur dengan najis ini menimbulkan keraguan-raguan dalam diri kita, apakah air yang bercampur dengan benda najis ini otomatis menjadi air najis atau masih dapat digunakan untuk bersuci. Ya, misal kasus adalah bak air yang di dalamnya ada apa? Ada ikan, misalnya. Atau misalnya air yang dicampur dengan kaporit. Apakah boleh kita bersuci dengan air tersebut? Atau misalnya kita mandi di kolam renang. Kalau ada anak kecil kencing di sana. Air kolam renang itu najis tidak hukumnya? Kita mandi di air kolam renang itu perlu nggak dibasuh ulang ketika selesai berenang? Atau misalnya yang akan kita bahas nanti diantaranya, kalau misalnya ada sawah yang ditanami padi, kok di sana itu dijumpai terkena najisnya najis mughaladzah. Misalnya ada peternak babi itu memandikan babinya, airnya itu dimasukkan ke sawah. Itu bagaimana kasusnya? Nah, ini semua menimbulkan keraguan-raguan. Wah, nanti kalau makan padinya yang dimasak menjadi nasi, kemudian kita konsumsi, boleh nggak nanti? Ya, itu beberapa cuplikan, beberapa kasus yang kita bahas pada pagi hari ini. Para hadirin rahimakumullah, air najis itu atau benda najis di dalam fikih itu diistilahkan dengan nama mutanajis. Ya, mutanajis. Apa itu mutanajis? Hal ini didefinisikan oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya namanya Nihayatuz Zain namanya. Kitabnya kecil, Pak, tapi manfaatnya luar biasa ini. Beliau ini mendefinisikan air mutanajis itu dengan istilah seperti ini. Ma'un mutanajisun wa huwa al-ma'u alladzi laqathu najasatun tudriku al-basaru. Artinya adalah air mutanajis itu adalah air yang terkena najis yang dapat dideteksi oleh mata, yang dapat dilihat oleh mata. Jadi ungkapan ini memahamkan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan mutanajis baik kepada benda cair atau misalnya kepada benda padat itu adalah ketika ada campuran najis di dalamnya. Misal najis itu misalnya ya darah, misalnya ya nanah, misalnya muntah, bangkai atau benda najis yang lainnya, ya. Kemudian menimpa kepada sesuatu dan kemudian itu terdeteksi oleh mata telanjang kita. Mata pada umumnya yang tidak membutuhkan alat tertentu misalnya. Ya. Kalau itu bisa terdeteksi, ya, maka itu disebut dengan air najis, Pak, atau benda najis. Tetapi sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya najis itu kemudian tidak nampak, tidak kelihatan? Contoh kasus tadi saya sebutkan. Di kolam renang itu yang airnya itu melimpah. Ada anak kecil tiba-tiba kencing. Kencingnya itu bukan di dalam kolam, Pak. Dia naik ke pinggiran bibir kolam, kemudian dia kencing di situ. Kita lihat dengan mata kepala kita. Kok ternyata begitu kencing ini masuk ke kolam, hilang kencingnya itu.
baunya itu nggak terdeteksi, warnanya juga nggak terdeteksi, bahkan bau air kolam renang itu juga sama sekali tidak menunjukkan aroma, misalnya ya bau kencing. Atau misalnya kasus yang lain adalah mungkin pada pertemuan lalu sudah saya singgung, yaitu kalau ada masjid kemudian tempat wudhunya itu dipisahkan dengan namanya kolam, ya kolam. Kemudian kita itu mau tidak mau lihat kolam itu. Nah, setelah melewati kolam itu ada tempat wudhu, ada kamar mandi. Kamar mandi ini kan tempatnya najis. Lalu kemudian setelah kita membersihkan badan, wudhu, kita kembali lagi mau masuk ke masjid, mau nggak mau melewatin kolam tadi itu. Nah, bagaimana hukumnya kolam ini? Najis enggak ini? Kan ini kakinya orang lewat situ, baik yang bisa dari luar atau dari kamar mandi, yang kemudian nanti masuk ke masjid, apakah bekas-bekas air yang di kaki ini yang kemudian masuk masjid itu ada karpetnya najis enggak misalnya. Ya, dalam hal ini ya menyadur pendapat pertama tadi itu, ya, al-ma' alladzi laqathu najasatun tudrikhu al-basaru. Kalau memang itu terdeteksi najisnya, maka air itu menjadi najis. Pendapat lain disampaikan oleh Syekh Zakaria dalam kitab Fathul Wahhab, menyampaikan wa najisun la yudriku tarfun wa nahwu dzalik fa in balaghahuma bima'in la taghayyurun fatahurun. Artinya adalah ketika najis yang kemudian tidak dapat dilihat ya oleh mata, dan air itu mencapai air sebanyak 2 kola, maka status airnya ada dihukumi air yang tohur. Tohur itu apa? Suci dan mensucikan, gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya Bapak sekalian, kalau kita menjumpai ya perkara-perkara tadi, tidak usah ragu. Kita bebaskan diri kita dari keraguan, kita yakin bahwa oh ini air, ada air tohur. Apa air tohur itu? Air suci dan mensucikan. Ya, karena kita kalau berkunjung ke beberapa tempat, kita akan menemui ini. Yang saya maksud tempat yang masjid tadi itu. Bahkan ada lagi, Pak. Saya pernah ke Subang itu, ada masjid. Itu bukan tempat cuci kakinya, itu bukan mengarah ke tempat wudhu, tapi di masjid itu kalau mau masuk ke masjid itu melewati kolam itu, ya melewati kolam. Kalau kita ragu, ini soal kita jadi was-was. Bisa jadi ketika sholat terjadi peperangan batin. Ini tadi kok tempatnya najis enggak, kotor enggak, sah enggak sholat saya. Saya ketika sujud ini basah, ketika sujud basah. Ini kemudian dahi saya ketika sujud nempel ke lantai basah ini. Ini sah enggak sholat kita? Nah, perkara-perkara ini yang menjadi penyakit, yang berpotensi menjadikan ibadah kita tidak tenang, ibadah kita menjadi ragu. Akhirnya apa? Ibadah kita tidak sah, gitu ya. Jadi ini permasalahan yang pertama. Bisa dipahami Bapak sekalian? Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas ini? Baik, yang kedua. Seandainya ada air namanya muqayyad. Jadi sudah saya contohkan, misalnya air kopi. Ada air kopi ini, kemudian satu waktu lupa tidak diminum kopi.
Padahal ya, air kopi ini yang muqayyad ini kan jelas air ini suci tetapi tidak dapat mensucikan. Artinya kita tidak boleh, Pak. Kalau cuma diminum itu kopi silahkan. Tapi kalau wudhu pakai air kopi, sah tidak kira-kira? Hukumnya jelas tidak sah. Karena ini air tahirun ghairu mutahhirin. Suci tetapi tidak mampu mensucikan. Jadi jangan sekali-sekali ya kita wudhu pakai air kopi atau air teh atau air susu misalnya, ya, atau Coca-Cola, wudhu pakai Coca-Cola. Jelas ini tidak sah. Itu ya. Tetapi pertanyaan sekarang begini. Karena kita bikin kopi tadi itu atau air apapun ya yang statusnya muqayyad, tiba-tiba air ini berubah. Jadi misalnya, ini gelas ini misalnya, ini air kopi. Karena tidak terminum, Pak, kopinya ini larut ke bawah begini. Ya. Sehingga yang air atas ini berubah jadi bening. Gitu, ya. Boleh nggak wudhu dengan air ini? Ya. Jadi larut kopi itu larut sehingga ini kembali yang atas menjadi air yang bening, bahkan statusnya menjadi air yang persis dengan air mutlak. Atau misalnya ya, misalnya agak ekstrim ini, air cuka. Ya, ada air cuka. Cuka itu kan baunya nyengat gitu, rasanya asam. Kok ternyata satu waktu ditetesi dengan benda sesuatu, ditetesi. Maka bagaimana statusnya? Apakah persis menjadi seperti air? Bagaimana air itu? Boleh nggak kita bersuci dengan air tersebut? Hah? Kira-kira boleh nggak kita bersuci dengan air tersebut? Air kopi, kopinya di sini, tehnya di sini larut, ya. Kemudian yang ini airnya berubah menjadi air putih. Boleh kita wudhu pakai air itu? Ya. Jadi ini di dalam kitab Fathul Wahhab, kembali lagi, ya, kitab Fathul Wahhab yang ditulis oleh Syekh Zakaria menyebutkan fa in zala taghyiruhu bi nafsi aw bima'in tahura. Fa in zala, seandainya hilang taghyiruhu, perubahannya, ya, airnya apa, misalnya kopi kan berubah apa bentuknya, sifat jadi kopi, kok kopinya itu hilang, sifat kopinya hilang, berubah menjadi air yang persis menjadi air yang apa namanya, yang air yang bening, baunya juga tidak bau, ya. Kemudian rasanya menjadi rasa air, baik perubahannya itu binafsihi, dengan dirinya sendiri, au bima'in, atau dengan sebab dicampur dengan air yang lain, maka statusnya tahura, maka air ini menjadi air suci. Artinya kalau kita menemui kasus seperti itu, berarti kita mandi junub atau wudhu dengan air bekas kopi itu, maka itu hukumnya boleh. Gitu ya. Atau ya, ada kopi segelas dicampur air segalon, hilang nggak kopinya, Pak, kira-kira? Hah? Hilang nggak? Hilang. Boleh nggak kita wudhu pakai air itu? Boleh. Nah, hilang keraguan kita. Yakin? Oh boleh, yakin. Ya. Tapi kalau ragu, ribut biasanya, Pak. Yang satu ngomong boleh, yang satu ngomong enggak. Akhirnya apa? Berbeda pendapat. Ya, tetapi ketika kita yakin dan tahu, oh ini statusnya adalah kembali menjadi air suci dan mensucikan. Mana dalilnya? Dalilnya menggunakan pendapat qaul ulama.
Yaitu dalam kitab tadi Fathul Wahhab. Ya, beliau menyampaikan fa in zala taghyiruhu, kalau hilang perubahannya binafsihi, dengan dirinya sendiri, au bima'in, atau dengan dicampur dengan air, tahurah, maka menjadi air yang suci. Itu ya. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Jelas ya? Baik, lanjut. Sekarang misalnya kasusnya mirip. Kasusnya mirip. Kolam renang itu kan airnya ngambil dari mana biasanya, Pak? Biasanya dari mana? Dari sumur, boleh. Dari mana? PDAM, rugi, Pak. Ya. Dari biasanya dari sungai, gitu ya. Atau misalnya air PDAM itu sendiri, Pak. Air PDAM di sini di perumahan ini PDAM atau air sumur? Oh, dua-duanya ya. Nah, oke. Air PDAM itu ya, yang kita terima itu bening atau kotor atau keruh atau bagaimana? Bening. Ya, bersih, bening, baunya itu ya baunya air. Tetapi kalau kita datang ke tempat pengolahan air PDAM, maka yang kita jumpai adalah di sana air bercampur dengan berbagai macam jenis barang. Ya, mulai yang bersih sampai yang kotor sampai yang najis. Itu di bak penampungan yang pertama. Airnya keruh, warnanya sudah nggak ketemu. Ya. Lalu kemudian diproses, ya, diproses sedemikian rupa, bahkan dicampuri dengan namanya kaporit misalnya. Ya, dicampur dengan kaporit. Sehingga percampuran kaporit tadi itu merubah sifat air. Yang tadinya itu berwarna, mungkin berbau, berubah menjadi air yang bening. Tapi pertanyaannya, ada enggak bau kaporitnya di sana? Ada. Baik. Di kolam renang tadi misalnya dicampur dengan kaporit, Pak. Apakah kolam renang yang bercampur dengan kaporit tadi itu namanya disebut dengan air kaporit atau disebut dengan air kolam renang? Yang mendominasi kolam renangnya atau kaporitnya? Kolam renangnya. Baik. Berarti disebut dengan air kolam gitu ya. Sekarang kasus yang kedua begini, Pak. Misalnya kita ini menampung air di toren. Kok ternyata di toren ini ada bersentuhan dengan besi. Sehingga ketika kita wudhu, bau besi. Ya. Bagaimana kalau kita berwudu menggunakan air tersebut? Air yang berbau besi, ya, atau wudu menggunakan air kolam renang yang bercampur dengan kaporit? Boleh enggak? Patokan kita bersuci itu harus menggunakan air mutlak. Air mutlak itu apa? Air yang terbebas dari campuran. Ya. Kalau kita, Pak, ya, wudu atau bersuci atau mandi junub menggunakan air selain air mutlak, kata Imam Ghazali, kita ini bukan hanya tidak sah, tapi kita ini dianggap berdosa. Ya, ini dari sudut pandang sofistik ya, tentang kesufian. Nah, sekarang bagaimana ini kasus tadi itu? Apakah kita boleh berwudu dengan air
yang berbau besi atau air yang berbau kaporit? Bagaimana nih kira-kira? Kalau minum pakai air itu mungkin tidak masalah, ya, tidak masalah. Kenapa? Karena masih dianggap air suci, tapi tidak mensucikan. Tapi sekarang apakah boleh? Statusnya apakah bisa naik menjadi air suci, mensucikan? Karena mengingat ada campuran di sana. Apakah status kemutlakannya itu masih mengikat atau sudah hilang? Ya, sekarang untuk memudahkan ini, maka kita lihat, Pak. Apakah air yang kecampur dengan besi itu, atau air yang berbau besi itu, kita sebut dengan air besi, kira-kira? Air besi atau tetap, oh air sumurnya ini bau besi. Oh itu air besi. Mana kira-kira kita pakai? Air besi atau air sumur bau besi? Mana kita pakai? Air sumur bau besi. Apakah itu disebut dengan air besi? Tidak juga, gitu ya. Kayak tadi saya sebutkan, air kolam atau air kaporit? Jawabannya air kolam ternyata. Maka dalam hal ini, kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, nama kitabnya ada kitab Fathul Mu'in. Ya, tadi Fathul Wahab, sekarang Fathul Mu'in. Beliau menyampaikan wala yadurru taghirun la yamna'u al-ismu liqillatihi. Maka tidaklah dianggap berbahaya perubahan nama itu selama nama keaslian air mutlak itu masih mengikat. Ya. Kan tadi sebut itu air kolam. Itu disebut dengan air sumur, cuma berbau. Maka dalam hal ini ada masalah. Ya. Kalau bisa terjadi di masjid, Pak, kasus seperti itu, maka DKM tidak usah risau. Kenapa? Air tersebut masih dianggap air suci dan mensucikan. Ya, karena ini saya pernah ditanya, Pak, tempat wudhu kami ini bau besi, gimana wudhu kami? Ini pernah ditanyakan. Ya, kayak gini nih kadang kan sepele pertanyaannya, tapi jawabannya agak rumit juga. Ternyata sudah ada jawabannya. Ya, wala yadurru taghirun. Ya, maka tidak berubah apa itu perubahan nama air tersebut selama nama kemutlakannya masih terikat. Gitu ya. Jadi nanti Pak kalau di rumah misalnya terjadi seperti itu, ya kita tidak usah ragu, ya. Tetap kita bisa gunakan untuk wudhu dan untuk mandi junub, gitu ya. Ini permasalahan yang ketiga. Ada tanya sampai di sini? Jelas? Nah, baik, lanjutkan dengan kasus berikutnya. Pernah enggak Bapak sekalian, ketika kita ini pergi naik motor misalnya, pakaian rapi, Pak, ya mau sholat Jumat lah misalnya, kok ternyata di tengah jalan ini ada genangan air, kecipratan, ya. Bagaimana hukumnya kecipratan air yang menggenang, yang mengenai sarung atau celana atau pakaian kita? Apakah kita boleh sholat dengan pakaian tersebut? Bagaimana hukumnya? Atau misalnya naik motor, Pak, itu di depan depan kita itu, kita melewati tempat cuci mobil, ya, melewati tempat cuci mobil. Ternyata bias air itu mengenai wajah pakaian kita. Kita ini mau sholat. Pertanyaannya, kita wudhu lagi atau mengusap wajah yang kena basuh tadi atau tidak, atau langsung sholat? Kenapa? Gimana? Ya, mengusap wajah. Atau misalnya begini, saya kasih contoh lagi yang lain.
Kita mau sholat lah misalnya, ya. Kok di depan ini ada orang buang kotoran. Buang namanya apa namanya? Kotoran sapi ya. Kalau kambing kan kecil segini. Kalau sapi kan kotoran besar segini. Ya kan? Dilempar. Lemparan itu menimbulkan cipratan air. Yang cipratan itu terkena pakaian kita. Najis nggak pakaian kita? Yang terkena cipratan tadi itu. Najis enggak? Najis. Baik. Saya menyadur sebuah pendapat dari kitab Fathul Mu'in lagi. Ya. Beliau Syekh Zainuddin Al-Malibari itu bercerita begini. Walau turihat fihi ba'ratun, kalau dilemparkan kotoran ke dalam satu benda, kotoran di sini ba'ra ini maknanya ya kotoran hewan, Pak. Ya, kotoran hewan itu dilemparkan pada suatu fawaqa'at min ajtarhiqat tratun, kemudian lemparan itu menimbulkan percikan air. Bisa dipahami ini? Kotoran tadi itu menimbulkan percikan air ala syai'in, kepada sesuatu. Ke sarung kita misalnya, ke pakaian kita misalnya. Lam tunajjashu, maka benda yang kecipratan itu tidak menjadikan najis. Ya. Maka sarung kita tadi itu, yang nyiprat itu ba'rahnya, kotorannya atau airnya? Airnya. Maka air itu tidak dihukumi sebagai air yang najis. Sehingga seandainya kecipratan mengenai pakaian kita, ini tidak menjadikan pakaian kita menjadi najis. Ya, air hujan tadi, air genangan. Ya, air genangan. Air genangan itu kita nggak tahu di sana itu ada najisnya atau enggak. Yang jelas warnanya berubah, gitu aja. Apakah ini disebut dengan air najis? Belum tentu. Kalau kotor iya, kalau najis belum tentu. Ya, maka dari itu, Pak, ini mendatangkan keyakinan dalam hati kita. Kalau satu waktu kita pergi ke satu tempat, yang kemudian ketika itu kita naik motor misalnya, terkena cipratan-cipratan tadi ini, maka tidak usah khawatir. Ya, tidak usah ragu. Misalnya saya sholat tanpa harus mengganti pakaian kita pakai. Ya, pernah satu waktu, ini ada sebuah hadis sampaikan oleh Ummu Salamah. Ada seorang perempuan itu curhat kepada beliau, kepada Ummu Salamah. Ya, beliau menyampaikan, inni imra'atun atidu dhili. Saya ini adalah seorang perempuan yang suka memakai pakaian itu menyapu tanah, Pak. Pakai pakaian perempuan yang suka menyapu tanah. Pernah nggak lihat kayak gitu? Istri kita lah, itu kan roknya kan sampai menutupi kaki kan. Perhatiin kalau jalan, perhatiin ujung roknya, perhatiin. Ya, itu nyapu tanah, ya kan? Nyapu tanah, kan? Kemudian syifil makanil qadri, saya itu berjalan tempat yang kotor, kata perempuan ini, karena dia nggak tahu nih, resah dalam hatinya. Maka beliau tanya kepada Ummu Salamah. Qalat Ummu Salamah, maka Ummu Salamah menjelaskan, qala Rasulullah sallam yutahhiru ma ba'dahu, maka perkara setelahnya, ya, artinya tanah yang dilewati itu ternyata menyucikan.
menyucikan. Artinya Pak, selama ini ada dengung pendapat didengungkan bahwa celana apa? Isbal. Ya, isbal itu bagaimana? Yang melewati mata kaki. Ya, itu dianggap apa? Tidak sunnah kan gitu. Ya, tanah isbal tidak sunnah begitu kan? Dan kemudian kenapa? Nabi tidak pernah mengajarkan. Bahkan celana isbal ini berpotensi terkena najis. Dalil ini membantah. Ya, kita kalau pakai sarung, pakai pakaian gamis, perhatiin coba berdiri nanti. Itu kira-kira melewati mata kaki atau enggak? Atau nyapu halaman atau enggak? Gitu. Ya, perhatiin. Kalau memang iya, wala takhaf wala tahzan. Enggak usah khawatir, enggak usah sedih. Kenapa? Pakaian itu tetap sah untuk digunakan untuk sholat. Kenapa? Karena Nabi telah menyampaikan wa yutahhiru ma ba'dahu. Maka itu akan apa? Disucikan dengan perkara setelahnya. Ya. Jadi ya kalau memang kebiasaan kita seperti ini tidak usah dirubah, Pak. Ya. Jangan sampai kita apa namanya minder atau kalah gara-gara kita selalu digemakan, oh ini isbal ini, oh ini tidak sah ini, dan seterusnya. Itu ya. Jelas sampai sini? Jelas ya? Baik. Nah, ayo. Baik, di dalam kaidah fikih ini ada sebuah statement yang bisa jadikan rujukan kita. Apa itu? Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Sebuah keyakinan itu tidak bisa dikalahkan dengan keraguan-raguan. Maka kuncinya adalah kesuksesan kita harus yakin. Ya, yakinnya bagaimana? Ya, yakin ini kan tempatnya di hati. Tetapi hati ini perlu bantuan untuk menambah keyakinan. Pakai apa? Yaitu bil lisan, bin nazar, bisima, dengan lisan, ya. Makanya saya niat nih. Niat itu kan tempatnya dalam hati. Tapi niat itu yang kemudian dibantu dengan lisan itu boleh. Misalnya mau sholat, usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal qiblat dan seterusnya. Ya, boleh nggak tuh? Boleh. Ya. Atau misalnya tadi tempat najis tadi, kita pakai bantuan mata. Bagaimana caranya? Ya kita lihat ada ndak najis yang terdeteksi di sana. Ya kan di rumah tadi itu kan kasusnya tadi di kamar mandi najisnya aman. Artinya aman itu bisa terdeteksi di sana. Karena memang kamar mandi tempatnya najis gitu. Tapi masalah setelah kamar mandi ke kamar ini, bagaimana? Ya, maka kita menggunakan bantuan al-hissi, panca indera. Kalau misalnya, ya, mata kita melihat, oh itu najisnya, kelihatan najisnya. Misalnya ada kotoran nampak di sana, atau cairan kencingnya ada di sana. Maka tempat itu yang kita yakini ada memang secara fisik, ya, secara al-ain, ya, secara nyata bendanya ada, maka itu najis. Tetapi kalau wa najisun la yadrikuhu, ya, ada najis yang tidak terdeteksi, ya, yang tidak terdeteksi tarfun oleh pandangan mata, maka fatahurut, maka tempat itu dianggap suci. Gitu ya. Termasuk Pak, misalnya pernah saya ceritakan, kita beli rumah itu dulu apa namanya dihuni oleh orang yang memelihara anjing. Ya,
Kita beli tuh rumah. Apakah kemudian kita bersihkan dengan cara najis mughalladhah, pakai 7 siraman air plus dengan pasir? Apa enggak kita mendatangkan pemadam itu? Sama beli pasir 1 truk. Konfirmasi ke security, nanti ada tukang pasir di sini. Security bingung. Bangun rumah tapi nggak ada semennya. Kan begitu. Ya. Ini Pak fungsinya yakin, ini fungsinya ilmu. Dengan ilmu menimbulkan keyakinan. Dengan keyakinan menjadikan semua yang menjadi mudah. Tapi jadi masalah kalau kita tidak punya ilmu. Coba bayangkan. Apakah kita nanti mendatangkan pemadam kebakaran? Itu kan menyulitkan. Yang nyemprot bingung. Mana yang kebakar, Pak? Gak ada yang terbakar, Pak. Cuma mau bersih-bersih rumah. Ya. Ini menimbulkan berapa perkara ini. Kan begitu kan. Tetapi dengan adanya keyakinan tadi itu jadi mudah. Kita wudhu di luar, ya udah tenang, masuk rumah tenang. Iya kan? Tidak perlu pakai alas kaki. Kenapa? Karena kita yakin bahwasanya tidak terdeteksi najis sana. Tapi kalau misalnya terdeteksi, misal tidak sekarang bendanya nggak ada, baunya ada. Ya, baunya tersisa, al-athar, bekasnya. Maka dalam hal ini cari sumber di mana bekasnya itu. Ya, pastikan bekas itu ketemu terdeteksi. Oh, di sini bekasnya. Nah, itu saja yang dibersihkan, tidak perlu semuanya. Bagaimana cara menghilangkan? Dihapus, dibersihkan, dipel sampai misalnya hilang. Jelas ini, Pak? Ya. Jadi nanti jangan nyalakan ibunya. Wah, ibu ini bikin kotor. Akhirnya apa? Ibunya di-delete akhirnya. Wah, repot ini. Ya. Padahal Islam sudah menawarkan, ya, menawarkan dengan cara yang sederhana. Apa itu? Yakin. Loh, kalau kita sholat, Pak, sarungnya nih tadi kayaknya kena najis. Gimana ini? Akhirnya apa terjadi? Sholatnya ragu, Pak. Sholat itu bukan menghadap Allah, tapi perang batin yang terjadi itu. Ya najis enggak? Bagaimana? Diterima apa enggak? Panjang urusannya. Gitu ya. Jadi ini apa namanya faedah daripada kita itu menimba ilmu. Menimbulkan apa? Yakin. Kalau yakin gampang. Ya. Makanya yang rumit ini, ya. Yang ruwet itu adalah orang yang tidak berilmu, Pak. Tidak berilmu, ya, ngomongnya paling panjang, paling vokal. Ya, al-rusa'u yang ada, Pak. Itu ya. Al-berantaku itu nanti itu, gitu ya. Baik. Ada lagi pertanyaan? Apa? Fadal. Berhubungan tadi yang mengatakan ini masalah keyakinan juga. Kalau misalnya kita di blog itu kan kadang suka namanya kita blog itu suka ada terakhir gitu keyakinannya gitu. Nah itu gimana tuh? Bisa kita mematangkan kalau nggak apa-apa lah gitu loh. Gimana tuh? Karena kan kadang suka kalau kita nunggu lama gitu kan. Sedangkan kita buru-buru gitu kan. Kita kan namanya Tetes. Iya, kadang suka masih ada tetes dikit gitu loh. Itu gimana tuh? Menyikapinya? Ya, bagaimana menyikapinya? Begini, Pak, di dalam Fathul Mu'in itu ada bab tentang syurutu sihatil wudu. Ada bab tentang syarat sahnya wudu. Ya, jadi syarat sahnya wudu. Artinya sesuatu ini harus ada sebelum kita wudu. Dan ketika kita wudu sampai wudu selesai, ini harus terpenuhi. Ya. Apa itu? Yaitu bersihnya badan. Ya. Bersihnya badan. Bersih artinya bersih dan suci. Tapi kemudian bagaimana dengan orang sekarang, kalau saya boleh konversikan masalah ini dengan orang yang lidaimil hadath, orang yang dirinya itu selalu terkena hadath. Contoh, terkena sakit beser. Kan begitu, kan mirip dengan beser, mirip enggak tadi itu?
Anyang-anyangan itu kan artinya bautnya dol kan gitu. Ya kan, bautnya udah copot, Pak. Sehingga apa? Nggak bisa nahan kencing. Atau misalnya begini, saya pribadi pernah, Pak. Saya itu mengalami hal seperti itu. Jadi kencing itu tidak lagi bisa terkendali oleh yang namanya otak kita. Kita kalau mau kencing atau nahan kencing itu kan berdasarkan instruksi otak. Gitu kan? Saya mau kencing sekarang, kencing. Atau saya mau tahan ini. Otak terus menginstruksikan tahan, kencing. Ya nggak kencing akhirnya. Nah, satu waktu saya itu terdeteksi penyakit apa itu? Konslet. Konslet apa namanya? Penghubung otak dengan tempat penyimpanan air kencing itu. Oleh dokter dideteksi penyakit itu, Pak. Sehingga otak saya itu tidak bisa mengkomando daripada tempat penamun kencing itu untuk kemudian menahan kencing. Akhirnya ya apa namanya tidak terkendali. Nah, bagaimana seperti ini ya, dalam hal seperti ini kriterianya persis dengan namanya istihadah. Atau istihadah, Pak. Istihadah itu adalah perempuan yang mengalami seperti haid, tapi bukan pada masa haid. Haid itu kan misalnya maksimal 14 hari, Pak. Masuk hari ke-15, ternyata perempuan ini masih keluar darah. Ya, apakah perempuan ini di hari ke-15, 16, 17 sampai ke-20 kok masih keluar darah? Apakah sepanjang 20 hari ini disebut dengan haid? Tidak. Haidnya itu dihitung sampai hanya tanggal 14. Hari 15-nya itu disebut dengan istihadah. Istihadah itu sama kayak tadi itu. Ya, ada keluar najis. Nah, bagaimana menyikapi dalam hal ini? Caranya, ini ada perlakuan khusus. Caranya adalah, ya, kalau kita mengalami itu ketika wudhu, ya, pastikan kita yakin, ya, tidak ada najis yang menempel dalam dalam kita atau ke sarung kita. Yakin. Bagaimana yakin? Pakai indrawi kita. Kira-kira bagaimana ini misalnya? Ya. Bagaimana cara meyakinkan? Misalnya ini yang tidak beser tapi yang ayang-ayangan tadi itu. Ketika misalnya kita kencing, ya, upayakan melakukan sesuatu yang sekiranya yakin tidak ada najis kencing yang netes lagi. Caranya bagaimana? Misalnya, ya dengan berdehem misalnya, ya, atau dengan cara begini, Pak. Itu kalau di dalam kitab Bidayatul Hidayah, ya, itu kalau mau cebok, ya, itu diurut, Pak. Ya, dari apa namanya? Dari selangkangan itu, ya, dari belakang ke depan ditarik ini, Pak. Sudah ambil, ya. Jadi misalnya ini zakar, ini selangkangan kita, gitu ya. Itu yang diurut di sini, diurut ini, ya, diurut ini. Tujuannya apa? Ini membantu untuk mengeluarkan sisa kotoran. Diikuti dengan berdehem. Nah, diantara caranya itu, ya. Kalau itu sudah kita lakukan, yakin, maka sudah selesai. Ya, ini sama persis, Pak, kalau kita beristinja dengan tisu. Ya enggak? Makanya kalau kita menggunakan konsep istinja dengan tisu, itu sebaiknya di atas kepala kita, yang tempat kita beristinja itu, ada lampu yang terang. Supaya apa? Kalau kita cebok dengan tisu itu, kita bisa lihat tisunya itu. Masih ada cairan najis enggak yang pindah ke tisu itu? Kalau masih ada, buang tisu, ambil lagi. Sampai kemudian tidak ada cairan najis yang berpindah ke tisu itu. Kalau sampai dibasuh kemudian kering, selesai sudah. Ya, ini sudah sekarang banyak dipakai. Di bandara, di mall, ya, di tempat-tempat publik,
yang konsepnya konsep Western, Barat, itu menggunakan itu. Ya, yang repotnya nggak biasa. Mau cari semprotan mana ada ketemu, gitu kan? Showernya nggak ada, tisunya ada. Selama ini yang dia tahu, tisu ini biasanya ada di meja penjual dagang bakso. Ada nggak? Lu itu kan tisu tai, ya kan? Cuma kita nggak paham, sobek buat cuci mulut, gitu kan? Iya nggak? Lu itu kan terjadi kan? Ya kan? Nah, makanya ya, tapi saya tidak menyalahkan pedagang bakso, enggak. Ya kan itu beda tempat, maka ya beda fungsi. Ya, kamar mandi ya fungsinya itu, Pak. Ya. Nah, bagaimana itu meyakinkan? Tapi kalau yang terkait istihadah dengan yang beser tadi, maka caranya ya kemaluannya itu ditutup, Pak. Ditutup dengan benda sesuatu yang sekarang kalau misalnya ya setelah dia wudu, ya selesai wudu, maka ketika dia sholat, Allahu Akbar. Kok kemudian ketika sholat takbir itu netes. Karena saking kencengnya, imamnya baca waladhdallin, amin, keluar. Ketika amin keluar, batal enggak sholatnya? Dalam hal ini khusus enggak batal. Enggak batal. Kalau terkena penyakit beser loh ya. Termasuk yang istihadah. Syaratnya ketika wudhu tidak ada najis, yakin. Ketika sholat takbir itu masih yakin, ya. Selesai takbir mau keluar enggak urusan belakang. Kalau itu keluar, teruskan sholatnya. Qadha enggak usah. Diulang enggak usah. Kenapa? Karena ini ada uzur syar'i. Itu ya. Sudah paham ini ya? Nah, jelas ya? Oke. Nah, kalau kita memiliki keyakinan, itu semua jadi ringan, Pak. Oh, enteng, boleh. Ya kan? Nah, kemarin contoh nih agak menyimpang. Kemarin saya ada orang bilang, Pak, ini ada orang mau mengawinkan anaknya. Bapaknya sakit, kemudian diwakilkan kepada yang lain. Sementara di situ masih punya adik laki-laki semua. Ternyata diwakilkan siapa? Ke adik paling bontot. Wah, ini yang tidak tahu itu beradu argumen, nggak sah ini. Kenapa? Ini adik terakhir nggak sah. Yang sah siapa? Yang adik yang setelah si bapak itu. Wah, ya yang ini berkata mengotot, enggak harus saya, karena mengapa? Saya ini paling ngerti, kan begitu. Ya, bagaimana kasus ini? Mana yang benar? Ya benar semua. Walaupun itu diwakilkan kepada orang yang tidak kenal pun sah, asal diwakilkan. Gitu, kecuali bapaknya mati. Ya, ketika mati tidak perlu diwakilkan. Tetapi siapa yang paling berhak di situ? Silakan aja dipilih, gitu kan? Nah, contoh seperti itu. Sampai jam berapa ini kita? 9 ya? Baik. Siap. Kita lanjutkan. Karena ini ada hal yang ingin saya sampaikan yang paling urgent di antaranya. Apa itu? Yaitu permasalahan tentang beberapa waktu yang lalu itu ada pengusaha babi kemudian menaikkan babi ternak itu ke dalam truk. Jumlahnya banyak. Di pinggir sawah berhenti. Ada nggak kemarin? Babinya dimandiin lah. Airnya itu ternyata mengalir ke sawah. Petani itu protes. Kenapa? Karena petani ini beranggapan bahwa babi itu najis, mughalata, kan begitu. Ini gimana nasib padi-padi yang saya tanam ini? Komplain, ngamuk-ngamuk kan sama kesopirnya itu, sama yang mandiin itu. Nah, kalau kita ngalami seperti itu gimana, Pak? Ya, gimana kita mengalami seperti itu? Karena ini boleh jadi terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Ya. Bagaimana cara menghilangkan keraguan? Memantapkan apakah ini menjadi najis mughalata, sawah ini, atau justru tetap dalam keadaan suci. Artinya padinya itu masih boleh kita makan. Ya.
Bagaimana kasusnya? Ya. Dalam hal ini saya merujuk kepada pendapatnya Imam Nawawi. Ya, di dalam kitab Fatawa An-Nawawi. Ya, belum menyampaikan begini. Idza saqqa az-zar'u, ya. Idza saqqa az-zar'a, ketika ada orang menyirami tanaman, wal baqla, menyirami sayuran, gitu ya. Wathamara, menyirami buah-buahan, ma'a najasan, dengan air yang najis, maka bagaimana? Yahillu aklu, maka hukumnya halal untuk memakannya, tidak apa-apa, ya, tidak masalah, Pak. Ya, contoh gampangnya begini, sini ada yang suka makan ikan lele, enggak? Pecel lele. Ada. Banyak, ya. Ya. Kok satu waktu, ya, Pak Rahmat ini peternak lele. Cuman asiknya lele dipelihara di sepiteng, Pak. Gemuk lelenya. Ya. Dipanen lele. Lele ini satu-satunya makanannya dari sepiteng itu. Misalnya, ya kan? Kemudian apa? Tasyakuran, Pak. Warga sini diundang. Menunya lele itu. Hasilnya dari mana? Ya hasil yang kuning-kuning tadi itu. Ya. Gimana mau makannya? Halal apa enggak halal? Hah? Ini harus pakai ilmu yakin, Pak. Kemudian ternyata Pak Andi yang mana Pak Andi ini? Pak Andi tahu. Ini kan lele samping saya ini. Yang tiap hari diumpanin sama Pak Rahmat kalau dari WC, gitu kan? Bagaimana caranya? Ya tadi itu. Ya, caranya ketika membersihkan lele itu pastikan tidak ada lagi kotoran. Sisa yang dikonsumsi oleh manusia. Ya, kalau nggak ada maka menjadi lele itu menjadi kopi yang halal. Ya. Gitu ya. Ketika sudah dipastikan itu nanti yang menjadi kunci utamanya itu yang membersihkan itu. Ya. Ini halal apa enggak? Kalau dia bisa sengaja, ada tainya, sisain aja biar gurih-gurih misalnya kan. Dosa dia itu. Kasus persis sama dengan kasus kopi luwak, Pak. Kopi luwak tahu? Ada kopi luwak itu mahal atau murah? Mahal. Padahal itu keluar dari mana? Dari kotoran luwak. Jadi luwak itu hewan yang cerdas, dikaruniai oleh Allah kecerdasan, dia akan memakan kopi yang terbaik. Maka kalau nggak, kopi itu kalau nggak berkualitas nggak dimakan sama luwak. Maka ternyata ini menghasilkan kotorannya itu menjadikan kopi yang terbaik juga, ya kan? Bagaimana mengkonsumsi kopi luwak ini? Ternyata luwak itu ketika berak, itu wujudnya ya kopi, cuman dia terbungkus, ya kan? Nah, ini kemudian menuntut adanya fatwa. Akhirnya para ulama berpendapat ketika wujud kopi masih ada, kemudian kotoran itu sudah dihilangkan, selaputnya itu dibuang, maka dicuci ulang sampai betul-betul tidak terdeteksi dengan kotoran, ya, yang berasal dari sesuatu dalam perutnya luwak, maka itu menjadi suci dan mensucikan. Maka tidak usah ragu nanti kalau dikasih kopi luwak. Ya. Nah, kalau sekarang misalnya kopi dimakan kucing, ada kopi dimakan kucing, kucing itu berak, kira-kira disangrai enggak itu kira-kira? Hah? Ya, kalau kucing lain cerita, gitu ya. Bisa dipahami ini? Nah, jadi begini, Pak, berkaitan dengan misalnya ada penjual babi, daging babi, kemudian pasti ada pembatas, Pak. Penjual daging babi dengan, kalau di pasar modern ya, dengan pedagang daging sapi, ayam itu pasti agak dibedakan. Minimalnya ada tembok lah atau apa gitu kan. Ada kaca atau apa gitu ya.
Lalu bagaimana kita kalau misalnya membeli daging sapi di tempat yang ternyata berseberangan atau berdampingan gitu. Dalam hal ini nggak usah ragu. Kenapa? Pakai konsep tadi itu. Apa itu? Wa najisun la yudriku tarfun. Maka kalau ada najis yang tidak terdeteksi oleh kasat mata, ya, maka itu fatahurun, maka itu suci. Misalnya begini, itu kan ada lalatnya, terbang lalat. Emang lihat kotoran babi, darah babi di kakinya lalat itu misalnya. Lihat terbang. Kalau dia lihat, maka daging yang ditempeli oleh lalat yang membawa darah babi, maka itu najis. Dengan catatan melihat. Tapi kalau tidak lihat, bagaimana? Ya enggak najis. Maka fatahurun, maka itu tetap dianggap tahur, ya, suci, tidak masalah, gitu kan? Nah, ini apa, keterbatasan ilmu ini menjadikan kita ini ragu, kemudian menimbulkan masalah dalam diri kita, bukan orang lain, diri kita. Akhirnya apa? Menyulitkan diri, kan gitu, ya. Jadi tidak ada masalah, tidak perlu ragu kita, gitu ya. Gitu. Kemudian tadi pertanyaan berikutnya tadi, yang masalah apa tadi? Apa tadi Pak ya? Khamar. Ya. Khamar itu memang najis, tetapi khamar itu statusnya bukan najis mughaladzah. Ya. Najisnya adalah najis mutawasid. Kalau misalnya Pak, tangan kita terkena khamar, maka cukup dicuci sampai apa? Bekas sisa bau warna khamar itu hilang. Maka sudah cukup. Tapi digosok-gosok bau khamr tetap bau. Siram lagi. Bingung tangan itu kan? Mana? Ya sudah, siram pakai sabun, selesai. Perkara nanti masih bau, itu tidak ada masalah. Persis kasusnya seperti seorang perempuan, Siti Aisyah yang curhat pada Rasulullah, pakaian saya ini terkena darah haid. Sudah saya cuci, darahnya itu masih nempel. Dicuci, dijemur, digosok, dikucek, itu masih tempel setelah kering. Apakah saya boleh sholat menggunakan pakaian yang ada bekas darah haidnya? Ya, kata Nabi boleh, tidak ada masalah. Ya, berarti kalau kita kiaskan tadi ke tangan yang kena khamar, ada masalah. Gitu ya. Tadi apa berikutnya tadi? Masalah ini Pak. Tasbih, kuas. Ini kami ya menjadi perhatian para fuqaha, para ulama itu kalau ada misalnya kasus kuas Pak. Kuas ini dipakai untuk misalnya pewarna makanan ya. Ternyata kuas itu dari bulu babi. Bahkan sekarang yang paling modern itu dashboard mobil, beberapa mobil Eropa, dan ini bukan mobil murah Pak. Itu menggunakan kulit babi. Kenapa? Karena lebih lentur. Sepatu kickers itu waktu itu saya pernah Pak, beberapa tahun yang lalu saya menjumpai itu di Kuala Lumpur ya. Itu ada sepatu, sabuk, tas, ada tulisannya apa? Non halal. Saya berpikir non halal itu cuma makanan. Ini ternyata sepatu Pak, non halal. Untung ketika itu tidak kita pegang. Ternyata apa? Sepatu itu terbuat dari kulit babi. Kan tidak dimakan. Ya kan? Perlu dipahami, yang dikhawatirkan ini bukan masalah zatnya masuk ke tubuh kita, tetapi terjadi perpindahan yang namanya sifat babi. Ya, perpindahan genetika sifat babi kepada yang pemakai. Itu bulu dari babi. Babi ini hewan yang bagaimana? Babi itu Pak, hewan yang hidupnya tempat kotor. Bahkan tai-tainya dimakan sama babi itu. Satu. Nomor dua, babi itu adalah hewan yang tidak mengenal perkawinan itu mau sejenis atau enggak. Babi itu, babi jantan, ketemu babi jantan, jadi Pak. Kalau ayam jago, ketemu ayam jago, yang jadi apa? Berantem. Jago ketemu betina,
Jadi kawin kan. Kalau babi enggak, babi laki ketemu babi laki, jadi Pak. Kawin itu. Ya. Kayak bangsa manusia yang disebut dengan kaum homo. Ya, kaum lesbi. Itu babi itu mengalami itu. Ini kenapa haram? Khawatir ya genetika sifat babi ini pindah pakai kuas shadow ya. Ini dari babi. Lama-lama itu perempuan matanya kayak babi itu. Ya, ini serius ini. Ya. Perangainya nanti bukan mata syar'i nanti itu. Itu bisa mengharamkan perkara yang halal. Terjadi apa? Perpindahan. Itu yang dikhawatirkan. Jadi bukan masalah konsumsi makan daging masuk ke dalam tubuh kita. Ada mudarat lain yang lebih berbahaya. Gitu ya. Kok senangannya pakai jaket dari kulit babi. Kenapa? Nyaman dipakai. Kalau dingin gini jadi hangat. Kalau misalnya sore panas itu jadi agak adem. Misalnya kualitasnya memang nomor wahid. Tapi dari kulit babi lama-lama gayanya kayak babi nanti. Contoh Pak ya. Ini enggak apa nih? Agak panjang dikit bisa. Oke. Saya baca di tafsir Sawi tentang kaum Hawariyin. Hawariyin itu umatnya Nabi Isa. Satu waktu mereka kan Bani Israel kan. Mereka ini meminta kepada Nabi Isa, kami minta dong kayak nenek moyang kami, umat Nabi Musa, apa itu? Minta Al-Maidah. Al-Maidah itu hidangan dari langit, Pak. Nabi Isa tuh ngomong, janganlah. Jangan minta seperti itu. Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Tapi mereka maksa. Apa alasan mereka? Kami minta ini, wahai Nabi Isa, tujuannya adalah kami ingin yakin bahwa Tuhanmu itu memiliki kemampuan yang di luar nalar. Akhirnya apa? Nabi Isa berdoa. Ternyata Pak, dikabulkan doa itu. Begitu Al-Maidah itu turun, hidangan surga itu turun, itu bisa untuk menjamu 7.000 orang sekali turun. Nabi Isa itu nangis. Nabi Isa itu nangis. Langsung bersyukur kepada Allah, langsung ambil wudhu, sholat bersujud syukur pada Allah. Tapi Allah mengisyaratkan, kalau makanan ini turun disajikan, jangan kemudian khianat. Wa ta'kulu wa la takhanu wa la tadakharu. Makanlah, ya, janganlah kamu khianat, jangan kamu simpan. Nyimpen makanan, jangan. Yang terjadi apa, Pak? Bani Israel Hawariyin itu, karena makanan ini nikmat dan enak kesenangan mereka, ada yang membawa pulang, disimpan. Padahal besok itu akan diturunkan lagi Al-Maidah itu. Apa yang terjadi? Dikisahkan dalam kitab tafsir As-Sawi, orang-orang yang tidak patuh ini, yang khianat ini oleh Allah, famasahu al-qarida wal khanazir. Maka mereka itu dioplas oleh Allah. Tahu oplas, Pak? Operasi plastik, diganti wajahnya jadi monyet dan wajah babi. Jadi yang nyimpen-nyimpen itu berubah jadi wajah apa? Monyet dan wajah babi. Nah, ini bisa bermakna al-haqiqi, bisa bermakna maknawi. Bisa bermakna bahwa Bani Israel yang menyimpan itu memang berubah jadi monyet atau jadi babi nyata, atau sifatnya menjadi sifat seperti babi dan monyet. Makanya saya beritahu, Pak, pernah nggak kondangan kawinan, banyak makanan nggak? Baik makanan. Pernah nggak ngebungkus makanan pas kondangan? Enggak. Memang enggak, Pak. Kantong plastik siap di sini. Ya, rendang masuk. Ya, alasannya apa? Menyenangkan anak di rumah, enggak ikut. Nah, ya. Istri enggak masak. Kenapa ya? Hati-hati. Itu haram itu, Pak. Ya, itu makanan itu haram. Kenapa? Makanan prasmanan itu dihidangkan oleh pemilik sahibul bait hanya untuk dimakan di tempat. Yang menjadi hak milik kita, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, itu
yang masuk ke dalam mulut itu hak kita, itu halal. Tapi kalau misalnya kita mau bungkus, Pak, harus apa? Izin sama yang punya hajat. Gitu ya. Kalau untung Allah itu sayang kepada umat Nabi Muhammad, tidak memberlakukan hukum seperti pada hukumnya Bani Israil sebelumnya. Kalau terjadi, Pak, konsep Hawariyun tadi itu yang ngebungkus itu berubah jadi monyet, ya, ini yang jadi bahaya adalah kekondangan wujudnya begini, pulang jadi monyet. Kenapa? Kantong plastiknya ini masalahnya. Ya, oleh awal kita masih dimahjub, Pak, dihijab kita ini. Sehingga apa? Wujudnya tetap manusia kita, perangainya itu manusia. Ya, tapi kalau ini aturan konsepnya Bani Israil diberlakukan pada Nabi Muhammad ini, ya umat Nabi Muhammad, yang terjadi adalah pulang kondangan monyet semua nanti itu. Ya, jadi babi semua itu nanti itu. Ya kan? Hati-hati makanya. Termasuk namanya tufuliyah. Apa tufuliyah? Pak Rahmat ini diundang oleh Pak Andi. Ternyata saya tidak diundang. Kemudian Pak Rahmat telepon saya, Gus, ikut yuk, mana kondangannya Pak Andi. Saya tidak diundang. Akhirnya apa? Loh, saya nggak diundang. Gak apa-apa. Nanti kan kita sahib. Datang saya. Datang ke situ ikut nimbrung, ikut makan. Haram itu, Pak. Apa? Romli ya. Ya, pasukan rendang. Ya, kalau ada acara rendang merendang, istrinya dikontak. Pakai pakaian bagus, anak-anak semua sudah ganti pakaian. Kenapa? Pasukan rendang kita datang. Ya, hati-hati itu. Kalau ada, hati-hati loh ya, kalau ngasih undangan itu dibaca betul-betul, Pak. Teliti. Yang terhormat kepada siapa? Bapak, ibu, saudara, saudari, fulan. Kalau itu nggak ada dicoret, itu datang semua boleh. Anak istri boleh. Tapi kalau misalnya bapak, ibu coret, ceret. Saudara, ceret. Saudari, ceret. Bapak doang. Jangan coba-coba ngajak istri. Nah, boleh itu. Bapak Andi plus se-RT misalnya. Wah, itu boleh itu. Ya. Kenapa? Ini namanya tufuliyah namanya. Tufuliyah itu adalah tamu tidak diundang. Ini tamu yang tidak diundang ini haram, Pak, memakan apapun yang disajikan di situ. Haram. Kecuali minta izin sama sahibul bait. Maaf, ngajak istri. Ngomong aja. Kalau yang kira-kira ditolak enggak kira-kira? Enggak mungkin, Pak. Walaupun dalam hatinya, payah ini. Ya, ngajak istri segala, jatah bisa kurang kan begitu dalam hati kita kan enggak tahu, tapi kan enggak nampak. Ya sudah selesai. Ya kan? Tapi kalau misalnya pasti oh iya silakan, itu enggak masalah. Ya, tufuliyah gugur. Tapi kalau sampai enggak izin, Pak, hati-hati. Kenapa? Tadi dua perkara. Ini sering terjadi dalam kehidupan masyarakat kita. Ada lagi, mumpung saya ingat ini, saya mau curhat ini. Misalnya, Pak, ini jalan. Jalan. Ini rumah kita, kanan kiri rumah, gitu ya. Kok ternyata di depan rumah kita nitip pot kembang, ditaruh di jalan depan rumah kita. Haram, Pak. Tidak boleh. Atau misalnya jangan ngumpet deh. Tahu nggak tempat pancuran air? Apa namanya itu? Talang air. Talang air nih. Kanopi. Atau sekarang lagi ngetren kalau di perumahan itu garasi rumah, pagernya itu ngikutin bentuk mobil. Pantat mobil nyorok ke jalan. Ya, kemudian pagernya di atas got, dan itu bukan hak kita. Itu nggak boleh, Pak. Nanti Anda diminta pertanggungjawaban di akhirat itu. Seperti apa? Dikalungi dengan 7 lapis bumi. Ya, kenapa itu bukan hak kita? Bukan hak kita. Jadi udah bukan hak kita, ngotot lagi. Artinya apa? Dia pengen daftar masuk neraka nih. Siapa yang masuk neraka ini? Kan begitu.
Melalui apa? Melalui jalur ini tadi. Hati-hati makanya. Dan ini merupakan sesuatu yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. 7 menit lagi ya. Oke, terakhir nih. Ini semakin kesini makin panas. Ya. Bagaimana kalau misalnya kita melewati suatu tempat, di situ ada orang jual babi, Pak. Sate babi. Sate babi dikipas, asapnya, nah ini kemana-mana, termasuk terkena pakaian kita. Najis nggak pakaian kita ini? Nah, ragu kan? Ini pernah terjadi di Lombok, Pak. Kasusnya itu ada pedagang itu direlokasi oleh pemerintah. Hanya pedagang ini, ya, Sate Madura, itu pindah ke tempat itu. Sementara tidak ada lagi orang yang sedikit lah yang pindah ke situ. Seiring waktu tiba-tiba pasar ini pelan pasti rame, Pak. Kemudian datanglah pedagang yang baru. Itu berdekatan dengan si pedagang sate tadi itu. Itu jual daging sate babi, dikipas-kipas. Terjadilah perkelahian bentrok antara asap sate kambing dengan sate babi. Nah, bagaimana ini statusnya? Ya, maka dalam hal ini, ya, ini rujukannya kitabnya kitab dahsyat, Pak. Nama Asbah wan Nadhair. Ya, bisa sampaikan yang bagi istisna'u najasatad dukhani, ya, najasatal kalbi wal khinzir. Maka dikecualikan pada najis yang berasal dari najisnya dari asap babi dan asap anjing. Ya, li ghalladhihima, karena sebab mughaladah keduanya, fala yu'fa an qaliliha, maka tidak ada maaf bagimu. Ya, maka pakaian terkena asap tadi itu menjadi najis. Ya, menjadi najis. Hati-hati. Nasi, nasi terkontaminasi dengan asapnya daging babi, najis nasi itu. Najis, jadi makan. Walaupun itu wujudnya nasi. Gitu ya. Baik. Jadi sampai sini? Seru nih. Ayo. Gimana? Ya, gimana? Tahlil kan? Ya. Nah, ini banyak pelakunya kayak ini. Rokok biasanya. Rokok nggak satu, Pak. 1 gelas pindahin ke kantong semua. Ternyata titipan. Temennya, jangan lupa dibagi 2 ya, gitu kan. Masuk jeruk, apa semua, masuk semua itu. Ya, pertanyaan pertama, berkaitan dengan antara daging babi dan sate yang dijual satu tempat. Bagaimana? Maka kita lebih mengambil langkah hati-hati, yaitu yang terberat. Sebaiknya apa itu? Kita tidak mengkonsumsi yang berasal dari tempat itu. Kenapa? Terkontaminasinya antara 2 hal ini sangat besar. Gitu kan? Iya. Iya, satu rumah makan. Sebaiknya kita tidak makan di sana. Kenapa? Peluang untuk terkontaminasi bercampur sangat besar. Ini kasus kemarin, Pak, saya kemarin ke India kan. 2 kali saya kena kemarin tuh, hampir kena. Saya kedatangkan sebagai auditor halal untuk memastikan produk sebuah pabrik itu adalah halal, ya. Kok ternyata saya diajak ke restoran, Pak. Pertama ya ke restoran, yang kasus kedua adalah saya naik pesawat Vietjet, ya, Vietnam. Itu menunya ada 6 menu. Yang 5 itu untung terbaca. Apa? Pork. Katanya, this is very delicious, sir. You can try this. Ini enak, Pak. Anda bisa coba. Suruh nyoba makan babi saya ini kan gitu. Ya kan? Saya tanya, yang halal yang mana? Yang halal yang mana? Ya, yang halal itu ada mie mie Malaysia katanya. Ya. Dan hal ini kasusnya berbeda dengan yang tadi, Pak. Ini kan sudah kita yakin dikemasnya pun berbeda, tempatnya berbeda gitu kan.
Maka saya menghindari daripada makanan-makanan yang memang ya memang yang itu najis ya. Terus masalah yang kedua tadi masalah tahlilan ya. Sekarang begini, kalau ada komando dari tuan rumah, misal tuan rumahnya itu mengeluarkan kantong plastik Pak, tapi tidak ngomong, tahu-tahu mengeluarkan plastik aja, itu berarti bahasa isyarat yang membolehkan bahwa kita boleh membungkus. Ya, kalau misalnya dia misalnya ngomong, itu silakan yang mau bawa, silakan bawa. Ya, tetapi kalau tidak ada kode-kode atau misalnya menjadi adat, al-ada muhakkamah, satu adat dalam kegiatan tahlil itu, ya, setiap habis tahlil itu kebiasaan masyarakat kita itu misalnya membungkus, ya, kebiasaan ini, dan itu menjadi hukum tidak tertulis, misalnya, itu tidak jadi masalah, ya, ketika itu menjadi hukum tidak tertulis. Tapi beda yang prasmanan itu Pak. Ya, prasmanan itu adalah makanan yang disajikan tempat itu. Kalau tahlil, ini kalau dihabiskan, kadang orang bingung ini ngabisin gimana gitu kan. Tetapi biasanya ini kembali kepada pertama, ya, ada izin enggak? Izin itu tertulis atau tidak? Ya, ada izin-izin yang tidak tertulis. Contohnya tadi itu. Ya, maka dalam hal ini sebaiknya kita berhati-hati. Ya, berhati-hati. Kita rubah kebiasaan masyarakat kita kalau tahlil. Cobalah, ya, walaupun sepele, ya, untuk kemudian kita tidak malu bertanya. Ya, boleh nggak? Ya kan? Tanya aja. Gitu ya. Oke Pak ya, sebentar. Jelas Pak ya? Baik, gimana? Kalau misalkan ada teman kita yang Chinese, ada misalkan makanan yang resepsinya itu halal dan halal. Itu gimana? Ya, bagaimana kalau misalnya kita ada kondangan, kita kenapa? Ya, atau misalnya kita tinggal di hotel, Pak. Kita makan sarapan di hotel. Di hotel itu kadang kan ada 2 menu tuh. Ya, ini menu halal dan halal. Bagaimana? Dalam hal ini, ya, kita lebih mengutamakan kehati-hatian. Ya, bahwasannya prosesnya itu kira-kira ada ndak terjadi percampuran misalnya, atau terjadi kontaminasi antara yang halal dengan yang haram, ada ndak? Ya, kalau kita memang kita meyakini bahwa itu ndak ada, misalnya tidak tercampur misalnya, kalau kita yakin, ya ada masalah kita untuk makan. Tapi kalau kita ragu Pak, ya, maka sebaiknya kita tidak mengkonsumsi. Jadi kembali kepada keyakinan, gitu ya. Kembali kepada keyakinan. Kalau kita yakin, nggak apa-apa lah. Ini misalnya makanan ini memang betul disajikan dengan cara yang berbeda misalnya. Tapi kalau kita tahu kebiasaan ini adalah, kayaknya nggak dipisah nih. Apa namanya yang buat goreng itu? Wajannya, apalagi yang sutilnya misalnya kan. Satu, walaupun itu berbeda, tapi itu sudah terkontaminasi dengan najis. Maka lebih konsepnya apa? Hati-hati, gitu ya. Jelas sampai sini? Ada lagi cukup? Cukup ya? Iyalah cukup. Ya. Kalau yang ngomong sih kuat Pak. Ya dengerin takutnya di jam berapa selesai HP udah mulai dibuka-buka, itu kan? Ya mulai lihat jam, gitu kan? Mulai geser kanan kiri, kan gitu kan? Ya mudah-mudahan begitu Pak. Ya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat, menambah keyakinan dan keilmuan kita. Iman dapat bertambah dengan memupuk keilmuan. Sebuah keniscayaan, kalau ingin menambah ilmu harus dengan menuntut ilmu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'u rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa la hamla kulli hali wa na'udzu min ahli nari wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin wa 'ala misab alafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.